kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, Shalom teman-teman, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam video kali ini di dalam channel TV Rekan Kristus ini, dan ini yang saya syukuri kepada Tuhan, di mana Dia selalu memberikan kesempatan bagi kita semuanya. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan di mana ada kesaksian yang sangat memberkati rohani saya dan kehidupan saya, di mana ada seorang wanita diselamatkan oleh Tuhan, dan saya rindu berkat ini juga saya bagikan lewat TV Rekan Kristus ini, teman-teman. Di mana ada seorang wanita ini, dia tinggal di Malaysia menurut kesaksiannya, dan asal atau ayahnya dari Arab. Bagaimana dia pergi naik haji karena dia mengalami penyakit yang sangat serius, dan karena menurut kepercayaannya kalau mati di sana dan itu pasti diselamatkan. Nah, tetapi setelah sampai di sana dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan ini bukan lewat penginjilan, bukan lewat gereja, tetapi Yesus sendiri yang menampakkan diri terhadap ibu ini. Dan ini sangat dahsyat, ini sangat luar biasa. Ini sangat mengingatkan saya kepada Saulus atau Paulus, bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan secara Alkitab berkata, Paulus dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak segan-segan dia secara Alkitab berkata. Tetapi ketika Yesus datang terhadap dia, Roh Kudus berbicara dengan dia, maka dia bisa menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Demikian juga ibu ini. Dia bisa berkhotbah, pada akhirnya dia bisa menjadi penginjil karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia juga respon akan panggilan Tuhan. Mari kita saksikan kesaksiannya bersama-sama, teman-teman. Biar lebih lengkap lagi kita diberkati oleh kesaksian ibu ini. tadi saya ceritakan sebelumnya saya adalah Bani Kedar, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana dosanya diampuni. Tapi ternyata lain, apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya, setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh, sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, Isa, Isa. Aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ikut ke kanan ke kiri. Jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa. Ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitab
itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah, itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, "Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat." Terus saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan orang lain. Nah itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu, bahwa Isa tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, yaqra'unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya. Ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan. Hidup kembali menjadi Tuhan. Gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min al-kitabi sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa masih itu anak Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkij. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu karena suruh bertanya umat Kristen, jadi saya beli buku. Tidak bertanya, saya mau belajar sendiri begitu. Akhirnya puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61, Roh Tuhan. Ya, maaf Bu, tadi jaringan terputus ya Bu ya. Iya. Ya, silakan Ibu lanjut Bu. Silakan. Saya pertama tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Saya hanya diminta kesaksian. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya nggak mau selesai, saya menginjil. Akhirnya Tuhan kirim di Bali 3 bulan saya. Terus waktu itu di Solo ada sekolah Alkitab yang tidak bayar. Jadi hidup mereka dari cocok tanam. Jadi saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi
ternyata di dalam Al-Quran Al-Maidah dikatakan, kalau ada umat Nasrani setelah perjamuan kudus makan hidangan yang dari surga, terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia. Sebab oleh karena itu saya bertambah kuat imannya. Oh, kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Nah, itu puji Tuhan, setelah dibaptis, saya baru diutus oleh Tuhan. Saya dipercayakan bawa firman ke Madiun, ke panti asuhan, ke Surabaya, ke Bali. Ya puji Tuhan, di Bali kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya setiap saya yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman, itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Dan puji Tuhan, hanya setelah COVID, ini saya tidak melayani lagi, cuma dengan doa. Sekarang hanya dengan doa syafaat saja. Puji Tuhan, dengan pujian dan dengan penyembahan, itu merasa hadirat itu hadir, hadirat Tuhan hadir, sehingga saya bisa berbicara, bisa ada kiriman dari Bali, anak-anak muda, tolong Oma doakan, ya puji Tuhan, dia bisa sampai memberitakan keselamatan ke pulau-pulau. Ya puji Tuhan lah, begitu juga yang di Bandung, ada orang yang mau jual tanah, terus ada suatu pabrik, ingin ada jemaatnya, pekerjanya 30 orang. Saya kasih buku aja, supaya dia bisa menelaah sendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi puji Tuhan, memang penderitaan juga ada. Saya pernah dipanggil, karena waktu itu saya ngajar kepada anak-anak Kristen, tapi oleh anak Kristen diberikan kepada temannya. Akhirnya saya dipanggil, foto-foto waktu sedang menunaikan ibadah haji, diambil semua, dilihatkan. Ya. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah lihat seorang ibu haji diselamatkan oleh Tuhan. Yang tadinya dia, teman-temanku ya, dia berpikir kalau di sana dia mati maka dosanya semua diampuni. Ternyata bukan karena itu. Hanya karena di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Jadi puji Tuhan, kesaksian ibu ini sangat luar biasa teman-teman. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan teman-teman. Ya. Jadi kalau Tuhan yang sudah berfirman dan sudah menyatakan dirinya kepada siapapun itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kita lihat buktinya ibu ini. Bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Yang tadinya dia sudah pendarahan, tetapi bisa dia dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dia boleh melayani jiwa-jiwa. Bahkan dia berkhotbah atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memerintahkan Injil kebenaran Tuhan. Nah, memang dia tidak disebutkan dari kesaksiannya lagi tadi, dia disembuhkan, pasti dia sudah sembuh. Buktinya dia bisa melayani Tuhan. Sampai ke Bali, ya, dia bisa menyampaikan kebenaran Tuhan di sana, dan ini sudah luar biasa banget, teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang punya pergumulan, punya masalah atau keluarga yang belum diselamatkan oleh Tuhan, doa yang membuat mereka boleh diselamatkan Tuhan. Saya percaya ya, doa-doa orang benar yang mendoakan suku-suku lain agar Tuhan menyelamatkan mereka, dan saya percaya Tuhan sangat mengasihi mereka yang belum datang kepada Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita giat dan terus maju di dalam Tuhan. Jangan mundur, jangan getar, jangan takut di dalam Tuhan. Tetapi biarlah kita semakin setia mengiri Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan. Jadi itu dia kesaksiannya teman-teman. Dan
Sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Mari terus doakan saya dan juga channel TV Rekan Kristus ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.